Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Mengucap syukur kalau pagi hari ini kita semua boleh bertemu kembali di jam doa Sabtu pagi, di mana sebagian dari firman Tuhan juga akan disampaikan untuk menguatkan kehidupan kita sehari-hari ketika kami semuanya boleh melayani Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kalau pagi hari ini kami juga akan belajar bersama-sama mengenai sesuai dengan tema bulan April, yaitu bertumbuh melalui salib dan kebangkitan Kristus. Jadi kita semuanya akan belajar satu topik, yaitu saya beri judul yaitu bertumbuh melalui perkataan 7 perkataan di salib yang disampaikan ataupun diperkatakan oleh Tuhan Yesus. Mari kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa di surga, kami mengucap syukur, berterima kasih Tuhan. Pagi hari ini kami sehati sepikir untuk boleh merenungkan sebagian dari firman Tuhan, terutama peristiwa-peristiwa yang terjadi di sekitar salib Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, biarlah ketika kami merenungkan firman-Mu, penuhi kami dengan hikmat, pengetahuan, dan juga budi pekerti yang baik, supaya kami semua boleh menjalani semua yang Kau perintahkan, semua yang telah Kau tetapkan kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Jadi kami akan bacakan terlebih dahulu. Renungan ini berdasar, saya ambil dari kitab Lukas 23 ayatnya yang ke-26 sampai 34 dan 44. Saya akan mulai. Lukas 23 ayatnya yang ke-26. Judul perikopnya adalah Yesus dibawa untuk disalibkan. Ketika mereka membawa Yesus, mereka menahan seorang yang bernama Simon dari Kirene yang baru datang dari luar kota, lalu diletakkan salib itu di atas bahunya supaya dipikulnya sambil mengikuti Yesus. Sejumlah besar orang mengikuti dia, di antaranya banyak perempuan yang menangisi dan meratapi dia. Yesus berpaling kepada mereka dan berkata, "Hai putri-putri Yerusalem, janganlah kamu menangisi aku, melainkan tangisilah dirimu sendiri dan anak-anakmu. Sebab lihat, akan tiba masanya orang berkata, berbahagialah perempuan mandul dan yang rahimnya tidak pernah melahirkan dan yang susunya tidak pernah menyusui. Maka orang akan mulai berkata kepada gunung-gunung, runtuhlah menimpa kami, dan kepada bukit-bukit, timbunilah kami. Sebab jika orang berbuat demikian dengan kayu hidup, apakah yang akan terjadi dengan kayu kering? Dan ada juga digiring 2 orang lain, yaitu 2 penjahat, untuk dihukum mati bersama-sama dengan dia. Ketika mereka sampai di tempat yang bernama Tengkorak, mereka menyalibkan Yesus di situ dan juga kedua orang penjahat itu, yang seorang di sebelah kanannya dan yang lain di sebelah kirinya. Yesus berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Dan mereka membuang undi untuk membagi pakaiannya. Saya akan sambung ke ayat 44. Ayat 44 berkata seperti ini. Ketika itu hari sudah kira-kira jam 12, lalu kegelapan meliputi seluruh daerah itu sampai jam 3. Demikianlah firman Tuhan yang mendasari renungan pada pagi hari ini. Beberapa hari yang lalu kita mengikuti ibadah Jumat Agung.
memperingati penyaliban dan juga kematian Tuhan Yesus di bukit Golgota atau di Kalvari, yang merupakan puncak pengorbanan untuk menebus dosa manusia. Dan kisah kesengsaraan Tuhan Yesus dimulai dari ketika dia berdoa di Taman Getsemani, yang dia ditinggal tidur oleh murid-muridnya, kemudian dijual oleh Yudas Iskariot seharga 30 keping perak. Kemudian dia didera, dia dipermalukan, diolok-olok, dan juga diberikan mahkota duri, dan berakhir dipaku di kayu salib bersama dengan 2 orang penjahat, seperti yang telah tadi kita baca bersama-sama. Menurut sebuah sumber, berat salib, yaitu palangnya yang melintang dan juga yang vertikal, itu kurang lebih beratnya adalah 135 kilo. Kita bisa sebagai gambaran seperti apa sengsaranya Tuhan ketika dia naik ke bukit Golgota. Sebelumnya dia sudah mungkin tidak mengkonsumsi makanan, dan juga dia harus memikul beban yang sedemikian beratnya. Dan jarak yang ditempuh Yesus sebenarnya tidak terlalu jauh, cuma terjal, yaitu kurang lebih 600 meter. Dan melalui Via Dolorosa itu kita akan mengamati dengan cermat apa yang terjadi di perjalanan menuju ke salib itu. Mari kita lihat apakah ada caci maki, ada kutukan, ada kemarahan Yesus yang disampaikan melalui mulut bibirnya, atau ada jeritan kesakitan seperti itu. Mari kita mulai dari perkataan yang pertama. Jadi sejarah mencatat 7 perkataan dari Sang Juru Selamat kita, Tuhan Yesus. Yang pertama adalah, Bapa, ampunilah mereka karena mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan, apa yang mereka perbuat. Kemudian perkataan dia yang ditujukan kepada penjahat yang bertobat itu, dia bilang, engkau bersama-sama hari ini, engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kemudian yang ketiga, ini perkataan yang disampaikan kepada Maria ibunya dan juga Yohanes muridnya. Kepada Maria dia berkata bahwa dia akan dititipkan atau akan dipelihara nantinya oleh Yohanes. Jadi ada perkataan, lihatlah ibumu. Yang keempat, itu perkataannya adalah, mengapa engkau meninggalkan aku. Yang kelima adalah, aku haus. Yang keenam adalah, sudah selesai atau tetelestai. Dan yang terakhir adalah, kuserahkan nyawaku. Itulah 7 perkataan di salib yang akan kita renungkan bersama-sama. Yang pertama adalah, ya Bapa, ampunilah mereka sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Itu dari Lukas 23 ayat 26 sampai 34 yang sudah kita baca bersama-sama. Apakah betul, ini suatu pertanyaan yang saya boleh sampaikan, apakah betul orang yang membawa Yesus ke Pilatus, kemudian muridnya yang menjual seharga 30 keping perak, yang menghina, yang memaki, yang memahkotai dia dengan duri, itu mereka tidak mengetahui apa yang mereka lakukan? Mereka pasti mengetahui sebenarnya dalam hati kecilnya, karena sesungguhnya tidak ada dosa yang sama sekali tidak disadari. Paling tidak sedikit, berapa persen dari pemikiran kita pasti kita sadar kalau itu salah. Seperti misalnya ketika saya mau membentak orang seperti itu pasti hati kecil kita
sudah mengingatkan, Roh Tuhan sudah mengingatkan, itu salah, itu tidak baik, itu tidak boleh dilakukan dan itu berdosa. Dan itu memang sebagian orang tidak terlalu mempedulikan dan tidak menyadari ataupun tidak mempedulikan, seperti itu yang saya sampaikan. Kita lihat di Yakobus 4 ayat 17 itu dikatakan, jadi jika seorang tahu bagaimana harus berbuat baik tetapi ia tidak melakukannya, ia berdosa. Itu Yakobus 4 ayat 17. Ketika saya bisa berkata lembut tetapi ternyata saya memilih untuk berkata kasar, berbicara yang menyakiti bahkan mempermalukan orang lain, itu sudah melakukan dosa. Jadi ketika kita berdosa, ingatlah perkataan Tuhan Yesus yang pertama di kayu salib, dan mari kita merendahkan diri untuk berkata, Tuhan, ampunilah saya yang berdosa ini. Dan yang pasti tidak akan mengulang dosa yang sama. Itu yang pertama ya, perkataan yang pertama. Kemudian yang kedua, aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus. Itu ayat 43. Perkataan Yesus ketika dia diejek oleh orang-orang yang ada di sekitar salib. Mereka membuang undi, membagi-bagi pakaiannya, kemudian mengolok-olok dengan menaruh tulisan di kepala Tuhan Yesus, yaitu ini adalah raja orang Yahudi. Seperti itu. Tentu bukan untuk menghormati, tapi untuk menghinanya. Dan dua orang penjahat yang di sisinya itu memang ada dua versi perkataan yang keluar dari si penjahat tadi. Yang satu menghujat, yang satu mengolok-olok, tapi yang satu lagi dia merasakan atau mengakui dosanya di hadapan Tuhan. Bahkan dia bilang meminta untuk dia mengingatnya apabila Yesus apabila engkau datang sebagai raja, disampaikannya begitu. Ingatlah aku apabila engkau datang sebagai raja. Dan pernahkah kita mengalami direndahkan atau diomelin orang seperti itu? Mungkin semua orang, Bapak Ibu Saudara, pernah merasakannya. Bahkan yang mengomeli kita kadang-kadang orang yang tidak berpengetahuan, yang tidak tahu sopan santun. Bahkan yang tidak pantas menyampaikan itu kepada kita semuanya. Dan itu sudah dirasakan oleh Tuhan Yesus. Jadi mari kita belajar bahwa di perkataan yang kedua tadi, bahwa Yesus mempunyai kesabaran yang luar biasa, yang terus menerus. Dan perampok yang bertobat tadi memperoleh hadiah, bahkan memperoleh jaminan yang pasti tentang keselamatan yang kekal di Firdaus. Jadi kata hari ini itu adalah merupakan jaminan pasti, bukan mudah-mudahan. Dan di sini juga saya menangkap bahwa Yesus berkuasa mengampuni dosa, meskipun dia sedang tergantung di kayu salib. Mulut bibirnya berkata bahwa hari ini engkau akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Kemudian yang ketiga itu di Yohanes 19 ayat 26 sampai 27. Itu perkataan itu berkata seperti ini. Kepada Maria dikatakannya, wanita, inilah anakmu. Dan kepada Yohanes dikatakannya, inilah ibumu. Selain melihat para prajurit, ahli Taurat dan para pengolok, juga perampok yang berteriak kesakitan, Yesus juga melihat dari jauh dan juga mendengar tangisan perempuan yang berjalan kaki mengikut sampai ke bawah salib. Di antara para wanita, Kristus melihat seorang yang paling menyedihkan dirinya sebagai manusia, karena dia juga manusia 100%, yaitu ibunya sendiri. Seorang wanita saleh yang dipilih Allah untuk mengandung dia, dan
dari Roh Tuhan juga mulut Maria mengatakan sebuah pujian, sebuah nyanyian yang kita kenal dengan Magnificat, yaitu jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah Juru Selamatku. Jadi ketika Yesus 12 tahun dan berbicara dengan para ahli Taurat di Bait Allah, dia dicari-cari sama Maria. Kamu kenapa kok nggak pulang? Diajak pulang, tapi apa kata Tuhan Yesus? Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di rumah Bapakku? Kalau kita sebagai seorang ibu pasti sedih mendengar perkataan itu, tetapi Maria diam. Maria tidak berkata apa-apa dan menyimpan perkataan Yesus tadi di dalam hatinya. Kemudian peristiwa perkawinan di Kana, ketika anggur habis dan dia melaporkan itu kepada Yesus, Yesus berkata seperti ini, wanita, apa hubungannya aku dengan engkau? Waktuku belum tiba, seperti itu. Juga di masyarakat di sekitar situ pasti kita mengetahui bagaimana proses kehamilan Maria, dan pasti ada beberapa orang yang mengatakan dirinya sebagai wanita yang melahirkan di luar pernikahan, tetapi Maria meneguhkan hati dan mementingkan sukacita yang dari surga karena juru selamatnya. Pada umur 30 dia ditinggalkan Yesus untuk melayani pekerjaan Bapaknya yang di surga. Sementara suaminya sudah meninggal dan dia sebagai anak pertama yang menjadi mencari nafkah bagi keluarganya akan meninggalkan dia. Nah, di bawah salib Yesus, dia berkata kepada Maria tadi, ibu. Itu terjemahan dari Lembaga Alkitab Indonesia LAI, itu dikatakannya ibu. Tetapi terjemahan bahasa Yunani mengatakannya wanita, atau dari terjemahan yang lain, New International Version, dikatakan dear woman. Jadi perempuan, disebutnya wanita, bukan ibu gitu. Jadi Yesus memperhatikan ibunya, menyerahkannya kepada murid yang dikasihinya, yaitu Yohanes, untuk merawat Maria. Yohanes diberi tanggung jawab. Dan sepertinya ketika kita memperhatikan dialog ini, kita seharusnya menyadari bahwa Tuhan mau setiap orang yang menyadari cinta Tuhan atas dirinya itu juga berani menanggung suatu beban dari Tuhan, suatu tugas dari Tuhan. Dan di saat kejadian itulah Maria menemukan satu hal yang lebih tinggi lagi, yaitu dia akan saat itu mengerti bahwa Yesus bukan hanya anak secara fisik, tetapi dia adalah juru selamatnya. Yang keempat adalah kalimat ataupun kata-kata, Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Kita mengenalnya dengan kata aslinya, Eli, Eli, lama sabachthani. Itu dari Matius 27 ayat 46. Jadi 3 jam setelah disalib, satu kegelapan besar menudungi daerah tersebut sekitar jam 12. Tidak mungkin itu gerhana matahari, karena matahari itu kalau gerhana tidak mungkin sampai 3 jam. Yesus yang adalah terang dunia, dia menerima kegelapan di kayu salib. Dan darahnya, kita semua mungkin bisa mengetahui dari sumber kesehatan bahwa darah manusia adalah kurang lebih sekitar 5 atau 5,5 liter. Itu sudah habis tertumpah, tercurah, dan Kristus berkata dan berteriak, Eli, Eli, lama sabachthani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Perkataan keempat ini menunjukkan perbedaan status. Sekarang dia berdiri sebagai orang berdosa untuk menggantikan saudara dan saya.
Supaya apa? Supaya kita dibenarkan oleh Allah. Jadi melalui Golgota Kristus menjalani semuanya dengan taat. Karena ada satu tujuan, yaitu supaya melalui Dia, supaya melalui Yesus, saya dan saudara bisa memperbaharui hubungan dengan Tuhan Allah. Perkataan yang kelima adalah aku haus. Jadi di perjanjian lama segala sesuatu yang terjadi oleh Tuhan Yesus di kayu salib itu sudah dinubuatkan oleh para nabi. Sama persis apa yang terjadi hari itu. Dia dijual kawan sendiri, 30 keping perak, kemudian gembala harus dibunuh dan domba-dombanya akan tercerai-berai, itu betul. Kemudian dituduh dan difitnah, bahkan disiksa dan dihina. Tangan dan kakinya akan ditusuk. Pemazmur mengatakan itu. Kemudian pakaiannya dibagi-bagi dan dia berdoa untuk orang-orang pemberontak yang disalib bersama dia. Dan yang terakhir adalah kegelapan menudungi Yesus. Aku haus menunjukkan bahwa Kristus sungguh-sungguh manusia yang ketika darahnya tercurah sampai kering, bahkan di Mazmur dikatakan sehingga lidahnya melekat pada langit-langit. Kita semuanya bersyukur Kristus pernah haus. Maksudnya dengan peristiwa itu menyebabkan kita semua sekarang yang percaya kepada Dia tidak perlu merasakan haus lagi selamanya. Karena kita akan bersama-sama dengan Dia di surga yang Dia adalah merupakan sebuah tempat di mana Dia sebagai lambang dari air kehidupan yang tidak akan pernah berhenti mengalir. Kemudian dari Yohanes 19 ayat 30, perkataan yang ke-6 itu adalah tetelestai atau sudah selesai. Itu merupakan kemenangan yang tidak ada bandingnya. Jadi sejak diucapkannya itu, maka siapapun yang datang, yang rela, yang mau datang kepada Kristus, boleh diterima oleh Allah dan tidak seorang pun yang ditolak. Puji Tuhan, demikian besar kasih-Nya kepada kita semua. Hanya ada satu pribadi, yaitu Yesus Kristus, yang sejak lahir, masa remaja, masa permulaan pelayanan, sampai di kayu salib, Dia mengerjakan perintah Tuhan dengan taat. Dan perkataan yang ke-7 tadi dikatakannya bahwa merupakan suatu bukti bahwa semua tugas pekerjaan dari Bapa sudah diselesaikan. Kemudian yang terakhir, perkataan yang ke-7 itu adalah Bapa, ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Itu Lukas 23 ayat 46. Ucapan Kristus di kayu salib yang pertama dimulai dengan kata Bapa. Dan perkataan yang terakhir pun adalah sama. Ya Bapa, ke dalam tangan-Mu kuserahkan nyawaku. Jadi bagi Kristus yang penting adalah kesetiaan kepada Bapa dan kerelaan Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya sendiri. Jadi pagi hari ini kita belajar membangun iman yang kita punya untuk lebih dalam lagi mengenal Yesus. Dari kita ketujuh perkataan tadi kita boleh mengintisarikannya. Yang pertama, ketika kita tahu berbuat baik tapi tidak melakukannya, kita berdosa. Kemudian Kristus sejak awal punya kesabaran menunggu kita semua, bahkan menunggu perampok yang jahat tadi.
untuk bertobat. Juga di sini kita belajar Kristus mengasihi dan memperhatikan ibunya dan memerintahkan muridnya untuk bersedia menanggung kehidupan dia di masa depannya ketika dia sudah naik ke surga. Dan kemudian melalui salib di Golgota tadi kita mempelajari juga bahwa ketaatannya bertujuan supaya saya dan saudara bisa memperbarui hubungan dengan Allah. Bersyukur Kristus pernah haus sehingga kita tidak perlu haus lagi selamanya. Dan semua tugas Bapa sudah diselesaikan dengan sempurna, bahkan sampai mati di kayu salib. Dan kesetiaannya kepada Bapa adalah total sehingga dia merelakan, menyerahkan nyawanya sendiri kepadanya. Selamat bertumbuh melalui 7 perkataan salib. Biarlah kita semua diberikan kekuatan untuk boleh melakukannya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.